Stop dulu. Serius. Jangan di-skip. Jangan geser layar. Kalau lagi di dapur, kecilkan apinya sebentar. Kalau lagi rebahan, tahan dulu jempolnya. Kalau lagi ngopi di teras, duduk yang tenang. Dengerin sampai habis, karena yang mau saya sampaikan ini bukan buat bikin heboh, bukan buat mancing klik, dan bukan buat bikin bapak ibu panik. Ini soal hak. Hak yang tiap awal bulan bikin banyak orang nahan napas, ngecek saldo berkali-kali, ngitung ulang belanja harian, mikir obat bulan depan cukup atau tidak. Ini bukan sekadar angka, ini soal rasa aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan keluarga besar yang saya hormati. Izinkan saya cerita pelan-pelan, rapi, dari awal sampai akhir, biar jelas dan nggak bikin salah paham. Karena yang beredar di luar sana seringnya potongan-potongan, ada yang ambil sepotong kalimat rapat, ada yang ambil angka tanpa konteks, ada yang nambahin bumbu biar viral. Akhirnya yang capek siapa? Yang nunggu. Yang hidupnya beneran bergantung pada kepastian. Beberapa waktu belakangan ini, pembahasan soal pesangon, rapel, dan mekanisme pencairan pensiun memang ramai. Bukan cuma ramai di grup, tapi juga ramai di ruang-ruang resmi. Ada yang ngomong ini sudah masuk pembahasan serius, ada yang bilang tinggal nunggu aturan, ada yang mengaitkan dengan alokasi anggaran negara, ada yang mengaitkan dengan momen THR dan gaji ke-13. Nah, di sini kita harus tegas dari awal. Jangan menelan mentah-mentah. Kita boleh berharap, tapi jangan gampang percaya kalau sumbernya nggak jelas. Yang paling penting bukan, katanya cair tanggal sekian. Tapi, apa dasar hukumnya, bagaimana mekanismenya, dan apa yang harus kita siapkan supaya hak kita nggak nyangkut karena masalah data. Yang bikin banyak orang deg-degan itu bukan cuma pertanyaan, cair kapan, tapi juga, dibayar gimana. Apakah seperti pola lama yang dicicil lama, bertahun-tahun, atau ada kemungkinan skema baru yang lebih cepat, lebih utuh, lebih terasa. Karena banyak pensiunan yang jujur saja, sudah terlalu lama menunggu perbaikan yang benar-benar kerasa. Nominal pensiun stagnan di saat harga bahan pokok naik, biaya kesehatan makin berat, kebutuhan rumah tangga jalan terus. Ada yang masih bantu anak cucu, ada yang masih bayar cicilan, ada yang hidupnya sepenuhnya dari dana pensiun. Itu realita yang nggak bisa dipoles. Kita juga harus paham, persoalan pensiun itu bukan satu pintu. Datanya besar, orangnya jutaan, statusnya bermacam-macam, rekam jejaknya panjang. Ada yang pindah alamat tapi belum update, ada yang ganti nomor telepon, ada yang rekeningnya sudah tidak aktif, ada yang namanya beda satu huruf, ada yang status keluarganya berubah tapi belum tercatat. Kesalahan kecil bisa bikin sistem menahan pencairan. Jadi kalau pemerintah dan lembaga pengelola pensiun menekankan verifikasi, itu bukan buat mempersulit, tapi buat menghindari salah transfer. Karena kalau sudah salah transfer, memperbaikinya bisa jauh lebih lama, dan yang jadi korban tetap penerima. Di sisi lain, saya paham kenapa banyak orang mulai sensitif. Karena selama ini, harapan itu sering datang, tapi kepastian kadang terasa lambat. Kita sudah sering dengar kalimat yang bagus-bagus, tapi penerapannya memakan waktu. Dan ketika waktu berjalan, kebutuhan nggak ikut nunggu. Obat tetap harus dibeli. Listrik tetap bayar. Dapur tetap nyala. Makanya wajar kalau begitu ada kabar soal pembahasan intensif, soal anggaran yang disiapkan, soal skema pencairan yang katanya diperbaiki, banyak yang langsung fokus. Namun fokus saja nggak cukup. Kita harus bisa memilah mana informasi yang benar-benar punya pijakan, mana yang cuma dibungkus biar kelihatan meyakinkan. Yang sering terjadi begini, ada angka besar disebut, lalu orang mengira angka itu khusus untuk satu kelompok. Padahal anggaran negara biasanya mencakup banyak kategori penerima. Ada ASN aktif, ada PPPK, ada TNI dan Polri, ada pensiunan, ada juga komponen lain yang terkait belanja negara pada periode tertentu. Jadi ketika mendengar angka besar, jangan langsung menyimpulkan ini semuanya buat pensiunan, atau ini semuanya untuk THR. Angka besar itu biasanya total, sedangkan pembagiannya mengikuti regulasi yang disahkan. Nah, regulasi inilah yang jadi kunci. Tanpa aturan resmi, semuanya masih sebatas rencana, proyeksi, atau skenario. Lalu soal rapel. Bapak Ibu, rapel itu pada dasarnya selisih yang seharusnya diterima karena ada kebijakan yang berlaku surut atau ada penyesuaian yang baru berjalan setelah beberapa waktu. Kalau rapel memang diproses, itu hak, bukan sedekah. Tapi rapel juga bukan sesuatu yang bisa disamaratakan. Besarannya beda-beda.
Kenapa? Karena tiap orang punya riwayat gaji pokok, pangkat, golongan, masa kerja, dan komponen tunjangan yang berbeda. Bahkan dua orang yang pensiun di tahun yang sama pun belum tentu rapelnya sama. Jadi kalau ada yang membanding-bandingkan, itu wajar sebagai rasa ingin tahu, tapi jangan sampai jadi sumber prasangka. Ada juga yang bertanya, kalau rapel ada, apakah dibayar bersamaan dengan THR? Secara prinsip, THR itu hak tahunan yang polanya relatif rutin menjelang hari raya. Sementara rapel adalah penyesuaian yang butuh perhitungan historis dan verifikasi data. Karena beda karakter, seringkali rapel tidak selalu cair di hari yang sama dengan THR. Bisa berdekatan, bisa terpisah beberapa minggu, bisa bertahap, tergantung kesiapan sistem, data, dan aturan pelaksanaannya. Jadi kalau ada yang mematok tanggal pasti untuk semua orang, hati-hati. Jadwal target bisa saja disebut dalam pembahasan, tetapi realisasi di lapangan biasanya bertahap. Disinilah banyak orang terpeleset. Begitu ada yang bilang, tanggal sekian cair massal, semua langsung tegang. Ada yang berharap besar, ada yang keburu belanja dulu, ada yang keburu mutang karena yakin nanti cair. Padahal yang paling aman adalah menunggu notifikasi resmi, memastikan data beres, dan mengelola harapan dengan waras. Saya bilang begini bukan untuk mematikan harapan, tapi untuk melindungi Bapak Ibu dari dua hal, kecewa yang berulang dan penipuan yang memanfaatkan momen. Ini bagian yang harus saya ulang pelan-pelan. Menjelang pencairan dana besar, kasus penipuan biasanya naik. Modusnya macam-macam. Ada yang mengaku pegawai lembaga, ada yang kirim link, ada yang minta OTP, ada yang minta PIN, ada yang janji bisa mempercepat cair dengan biaya administrasi. Bapak Ibu, prosedur resmi tidak pernah meminta OTP lewat telepon atau chat. Tidak pernah meminta PIN ATM. Tidak pernah meminta kode token. Dan tidak ada jalur cepat yang harus dibayar. Kalau ada yang minta hal-hal itu bukan petugas resmi. Itu penipuan. Tolong jaga baik-baik data pribadi, karena sekali bocor, yang repot bukan cuma hari ini, tapi bisa panjang. Sekarang, apa yang bisa dilakukan dari sekarang, tanpa harus panik dan tanpa harus bolak-balik ke kantor? Pertama, pastikan data kependudukan dan identitas rapi. Nama sesuai KTP, tanggal lahir benar, status keluarga sesuai. Kedua, pastikan rekening bank aktif dan atas nama yang sama dengan data penerima. Banyak kasus pencairan tertahan karena rekening dorman, rekening ditutup, atau nama berbeda. Ketiga, pastikan nomor telepon aktif dan bisa menerima pesan, karena seringkali notifikasi resmi atau proses verifikasi butuh komunikasi. Keempat, kalau memang ada aplikasi resmi dari lembaga pengelola, gunakan itu untuk cek status. Jangan gunakan aplikasi abal-abal. Kelima, simpan dokumen dasar yang sering diminta, KTP, kartu pensiun, buku rekening, dan dokumen pendukung lain kalau diperlukan. Bagi keluarga, ini juga penting. Dampingi orang tua. Bantu mereka membedakan mana pesan resmi, mana pesan jebakan. Bantu cek rekening secara wajar, bukan tiap 5 menit sampai stres sendiri. Bantu menenangkan, karena masa pensiun itu seharusnya masa yang lebih tenang, bukan masa yang penuh ketakutan. Jangan sampai informasi yang belum jelas bikin rumah jadi tegang. Ada juga pertanyaan yang sering muncul. Kalau penerima sudah wafat, apakah haknya hangus? Pada umumnya, hak tertentu bisa diteruskan kepada ahli waris sesuai mekanisme yang diatur. Tapi ini juga harus tertib dokumen. Biasanya diminta surat keterangan kematian, dokumen ahli waris, dan identitas rekening ahli waris. Saya tekankan, proses resmi tidak memungut biaya. Kalau ada yang minta bayaran untuk ngurusin dengan dalih mempercepat, Bapak Ibu harus curiga. Lebih baik lewat jalur resmi, meski kadang butuh waktu, daripada lewat perantara yang ujungnya malah merugikan. Sekarang kita bicara soal skema bertahap. Banyak orang mengira kalau dibayar sekaligus berarti semua orang menerima di hari yang sama. Padahal, sekaligus bisa dimaknai pembayaran haknya tidak dicicil bertahun-tahun, tetapi eksekusinya tetap bisa dibagi batch. Kenapa? Karena harus menjaga stabilitas sistem, memastikan verifikasi benar, dan mengatur beban layanan supaya tidak chaos. Jadi jangan heran kalau ada yang lebih dulu masuk, lalu yang lain menyusul. Itu bukan berarti dibedah-bedahkan secara tidak adil, tapi bisa jadi karena data mereka lebih cepat tervalidasi atau masuk kelompok prioritas. Kelompok prioritas ini biasanya mereka yang paling rentan, yang tidak punya penghasilan tambahan, yang sepenuhnya bergantung pada dana pensiun, yang kondisi sosial ekonominya lebih berat, atau yang data dan riwayatnya paling siap.
sementara kelompok lain menyusul sesuai kesiapan. Yang penting diingat, kalau memang kebijakan berjalan, hak itu tidak hilang hanya karena tidak cair di batch pertama. Yang paling sering membuat tertunda justru hal-hal sepele, salah ejaan nama, beda satu digit rekening, alamat belum update, status keluarga tidak sinkron. Hal-hal kecil seperti ini yang sering tidak disadari. Lalu ada yang bilang, negara lagi serius, pembahasan sudah hampir selesai, tinggal nunggu aturan. Boleh jadi memang ada proses finalisasi. Tapi Bapak Ibu, kita harus disiplin menunggu pengumuman resmi. Karena dalam praktik, ada tahapan, rancangan dibahas, disepakati, lalu dituangkan dalam aturan, kemudian baru sistem administratif berjalan. Hari pertama setelah aturan disahkan bukan berarti uang langsung masuk. Biasanya itu awal aktivasi proses nasional, data dikunci, sinkronisasi antar lembaga berjalan, perbankan menyiapkan jalur penyaluran, dan seterusnya. Jadi kalau Bapak Ibu mendengar sebentar lagi, posisikan itu sebagai segera masuk proses, bukan besok pasti cair. Yang juga penting, jangan berbondong-bondong ke kantor tanpa alasan. Kalau memang ada kanal resmi untuk cek status, gunakan dulu. Datang ke kantor cabang boleh kalau memang ada kendala yang spesifik, tapi jangan sampai tenaga habis hanya untuk mengejar kepastian yang belum bisa diberikan di loket hari itu. Jaga kesehatan. Karena keadaan yang paling mahal di masa pensiun bukan belanja, tapi kesehatan. Jangan sampai demi mengejar informasi, malah badan drop. Sekarang saya ingin bicara tentang sisi yang sering dilupakan, pengelolaan dana ketika nanti benar-benar masuk. Banyak orang mengira masalah selesai saat dana cair. Padahal tantangan baru justru dimulai. Uang yang datang sekaligus itu bisa jadi anugerah, tapi juga bisa jadi ujian. Di momen seperti itu, emosi campur aduk, lega, haru, ini membalas semua yang tertunda, ini menyenangkan keluarga. Itu manusiawi. Tapi yang paling aman adalah menahan diri sebentar, tarik napas, lalu buat prioritas. Prioritas pertama biasanya kesehatan, kontrol rutin, obat, pemeriksaan yang selama ini ditunda. Prioritas kedua kebutuhan pokok rumah tangga, dapur, listrik, air, cicilan yang penting. Prioritas ketiga cadangan darurat, karena hidup tidak selalu mulus. Setelah itu baru memikirkan bantuan untuk anak cucu, perbaikan rumah, atau kebutuhan lainnya. Kalau ada tawaran investasi yang menjanjikan cepat untung, apalagi yang mendesak harus sekarang, itu justru patut dicurigai. Uang pensiun dan rapel itu bukan untuk dipertaruhkan. Itu penopang hidup yang seharusnya membawa ketenangan. Saya juga mau luruskan soal budaya informasi di grup-grup. Banyak pesan berantai sengaja dibuat heboh supaya orang panik dan gampang dikendalikan. Ada yang kirim tangkapan layar tanpa sumber, ada yang potong video rapat tanpa konteks, ada yang nambahin narasi seolah-olah sudah final padahal masih rencana. Sebelum meneruskan, tanya satu hal sederhana, sumbernya dari mana? Kalau tidak jelas, tahan. Menahan diri untuk tidak menyebarkan kabar yang belum pasti itu bukan berarti ketinggalan berita, justru itu cara menjaga martabat dan ketenangan sesama. Kalau Bapak Ibu ingin bersikap paling aman, pegang 3 kunci ini. 1. Tunggu aturan resmi dan pengumuman resmi. 2. Rapikan data dan pastikan rekening aktif. 3. Waspadai penipuan dan jangan serahkan data sensitif. 3 hal ini sederhana, tapi dampaknya besar. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi pensiunan itu bukan berarti hidup tanpa beban. Dari luar mungkin kelihatan santai, tapi yang menjalani tahu betul, masa pensiun sering jadi masa paling banyak pertimbangan. Dulu waktu aktif, jadwal jelas, gaji jelas, ritme hidup jelas. Setelah pensiun, ritme berubah. Seragam disimpan, tunjangan tertentu berhenti, dan yang tersisa adalah pengelolaan hidup yang harus lebih teliti. Maka wajar kalau isu soal pesangon, rapel, THR, dan penyesuaian membuat banyak orang menaruh harapan. Namun saya ingin Bapak Ibu punya harapan yang sehat. Harapan yang ditopang oleh kesiapan, bukan oleh rumor. Harapan yang membuat hati tenang, bukan membuat pikiran dikejar-kejar tanggal. Kalau ada yang menyebut rentang waktu tertentu, anggap itu sebagai perkiraan yang bisa berubah. Jangan jadikan itu patokan mutlak. Karena yang menentukan bukan video, bukan grup, bukan kabar berantai, tapi pengumuman resmi dan kesiapan data. Kalau nanti notifikasi resmi muncul bahwa data sedang diverifikasi, baca pelan-pelan. Biasanya proses resmi tidak menyebut kirim uang dulu atau masukkan OTP. Proses resmi lebih banyak meminta konfirmasi identitas lewat kanal yang aman,
atau hanya memberi informasi status. Kalau ada pesan yang nadanya mengancam, misalnya, kalau tidak isi sekarang hak hangus, itu juga patut dicurigai. Instansi resmi jarang memakai gaya menakut-nakuti seperti itu. Penipu yang suka. Dan kalau Bapak Ibu termasuk yang datanya lama tidak diperbarui, jangan merasa malu atau takut. Justru lebih baik bersin sekarang pelan-pelan daripada nanti panik saat proses berjalan. Cek nama di rekening. Cek apakah buku rekening masih aktif. Cek apakah nomor telepon yang terdaftar masih dipakai. Hal kecil seperti ini sering jadi pembeda antara proses yang lancar dan proses yang tersendat. Saya tahu, menunggu itu melelahkan. Apalagi kalau kebutuhan setiap hari tidak menunggu. Tapi saya ingin Bapak Ibu bertahan dengan cara yang benar, tetap waspada, tetap rapi, dan tetap tenang. Karena saat kebijakan berjalan, yang paling diuntungkan adalah mereka yang siap datanya. Bukan yang paling cepat panik, bukan yang paling sering forwarding, tapi yang paling rapi administrasinya dan paling aman menjaga informasi pribadinya. Di akhir, saya cuma ingin bilang ini dengan tulus. Apapun skema yang nanti benar-benar diterapkan, hak Bapak Ibu itu layak dihormati. Pengabdian puluhan tahun itu bukan cerita kecil. Dan kalau negara memang sedang membenahi mekanisme agar hak lebih pasti sampai ke tangan yang berhak, maka tugas kita adalah memastikan kita tidak tertinggal hanya karena hal yang bisa kita rapikan sendiri. Jangan menunggu sampai mepet. Jangan menunggu sampai panik. Rapikan pelan-pelan mulai sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesehatan, ketenangan, dan perlindungan bagi Bapak Ibu semua. Semoga dijauhkan dari penipuan, dijauhkan dari kabar bohong yang menguras pikiran, dan dimudahkan urusan ketika proses resmi berjalan. Dan semoga apapun yang nanti diterima, rapel, pesangon, atau hak lainnya, bisa membawa manfaat, berkah, dan rasa aman yang selama ini dicari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.